Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Zeze Visesa. Dengan saya sebagai host Sakila Imandela Putri Sadeli, dan sebelah saya Selvi Rusyaya sebagai narasumber, dan saya Jenita Devina Mahari Irwansa sebagai sudut pandang masyarakat. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang bahaya candu judi online. Langsung saja ke videonya. Halo pendengar podcast Zeze Visesa. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang marak dan sangat meresahkan, yaitu bahaya candu judi online. Bersama saya sudah hadir dua teman diskusi saya. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Halo semuanya, semoga bermanfaat ya. Nah sebelum itu kita mulai dulu dari pengertiannya nih. Sebenarnya apa sih judi online tuh? Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet, seperti slot online, taruhan bola, dan kasino digital. Judi ini sering dikemas seperti game, sehingga banyak orang tidak sadar sedang berjudi. Benar, apalagi tampilannya menarik dan sering ada bonus. Jadi orang tuh gampang tergoda. Tapi kenapa sih judi online ini bisa membuat orang kecanduan? Karena judi online memicu hormon dopamin di otak. Saat menang muncul rasa senang, lalu ingin mengulanginya. Saat kalah muncul keinginan untuk balas dendam. Aktivitas tersebut bermain tanpa kontrol. Iya, kadang udah niat berhenti, tapi rasa penasaran itu selalu muncul lagi. Wah, ternyata bikin candu itu negatif banget ya ternyata. Terus di antara semua itu tuh apa aja sih dampak negatif dari candu online itu? Nah, dampaknya itu sangat luas. Secara ekonomi bisa kehilangan uang, berutang, bahkan bangkrut. Secara mental bisa stres, cemas, dan depresi. Secara sosial, hubungan dengan keluarga dan teman menjadi rusak. Jadi banyak orang jadi mudah marah dan menarik diri karena kalah judi. Itu tuh sering banget gak sih terjadi, apalagi dengan kita ini yang masih kuliah kan? Bener banget itu. Nah, ya udahlah. Terus kenapa sih jadi anak muda gitu yang jadi korban judi online-nya? Karena anak muda aktif di media sosial, mudah terpengaruh iklan dan ingin cepat mendapatkan uang. Kurangnya literasi keuangan juga jadi faktor utama. Nah, betul banget tuh. Banyak yang tergiur janji modal kecil untung besar. Wah, itu bener banget nih. Sekarang juga kita sering gak sih ngeliat ya anak-anak yang kayak gitu. Bener banget. Udah dikasih uang sama orang tuanya gak sih buat kuliah, malah dipakai buat judi. Astagfirullahaladzim, ya bener-bener deh. Ternyata banyak banget ya dampak negatifnya, apalagi buat kalangan anak muda kayak kita. Terus gimana ya cara menghindari atau mengatasi dari kecanduan judi online ini? Caranya mulai dari menyadari bahayanya, membatasi pengguna internet, memblokir situs judi, dan mencari kegiatan positif. Jika sudah kecanduan, sebaiknya mencari bantuan dari orang terdekat atau profesional. Nah, selain itu tuh dukungan keluarga dan lingkungan itu penting loh supaya kita tuh bisa cepet lepas gitu. Kalau kakak di sini ada nggak sih di lingkungannya kayak saudara atau temen atau cerita nyata yang ngasih tahu nih kalau dampak judi online itu sangat berbahaya? Ada sih di aku tuh pernah baca kayak dia di internet tapi lingkungannya tuh nggak jauh dari tempat tinggal aku. Nah, dia itu seorang mahasiswa, dia tuh mahasiswa aktif di perkuliahannya. Nah, terus dia tuh anak yatim, dan dia tuh mungkin karena entah faktor karena keluarga atau apa, dia tuh setiap misalnya dikirimin uang sama orang tuanya, dia tuh makaiin uangnya tuh buat judi online. Mungkin entah karena ngerasa kekurangan atau gimana, karena dia udah kecanduan, jadi dia tuh udah judi online-nya tuh bener-bener bikin dia candu banget, sampai dia uang buat bayar UKT dia pakai buat judi online. Jadi dia tuh ya karena dari judi online itu dia kadang minta lagi uangnya atau dia minjem ke orang, jadi dia utang sana sini. Jadi kan bener-bener ngerugiin banget ya ke diri dia sendiri. Lingkungannya juga ya seperti itu, kayak lingkungan ya main di diskotik, misalnya kayak ke klub, minum-minum, kayak Gen Z, kenakalan Gen Z sekarang gitu banget ya, banget iya. Jadi ya sampai sekarang tuh karena dia mungkin kecanduan judi online dan dia juga nggak bayar UKT karena uangnya
dipakai buat judi online, akhirnya mungkin sekarang ini saya dengar sih dia di DO dari kampus. Itu ngerugiin banget ya Bener-bener kak. kayak ke masa depan tuh bener-bener ya bikin kita punya masa depan lah, yang menghancurkan. Kalau kakak narasumber gimana? Aku ada sih sampai kayak orang tuanya tuh kayak ke utang ke bank kayak gitu tuh demi ngelunasi kayak judi online anaknya yang kayak dari slot gitu kan, sampai bener-bener bikin sedih orang tuanya itu. Aduh, ternyata emang bener-bener bikin negatif banget ya Iya. itu tuh. Tapi kalau menurut kakak narasumber nih, kalau kita lebih dekat ke Allah, apakah itu bisa mengurangi itu kecanduannya itu? Kalau menurut aku itu tuh bener-bener berpengaruh sih. Karena kalau misalnya kita deket sama Allah, kita pasti bakal otomatis takut dong sama larangannya. Kita juga bakal mungkin kalau kita lagi deket sama Allah kan kita bisa tahu dari arti firman-firman di Al-Quran, kita bisa tahu hadis-hadisnya, dan mungkin kita pasti ada rasa bersalah lah kalau misalnya kita lebih dekat kepada Allah. Kalau misalnya kita sholat aja nggak pernah, nanti itu kita pasti ada rasa kayak lah kita sholat aja yang wajib itu ditinggalkan, apalagi larangannya, kita pasti ya berani-berani aja dong untuk mendekatinya. Apalagi kan kita tuh masih mahasiswa ya kakak, maksudnya kayak ya ada lah goyah-goyahnya, apalagi pergaulan anak kuliahan ya kak gitu, yang ya, sekarang tuh lagi liar-liarnya, pertama kali jauh juga dari orang tua, Di perantauan, hidup sendiri, kita harus pinter-pinter nge-manage waktu, nge-manage keuangan. Nah kalau kayak gitu tuh emangnya. Tapi kalau misalnya nih caranya ya kak, aku tuh masih bingung. Cara biar kita menghindarin mereka tuh juga susah ya. Iya benar. Tapi gak ada kayak selain kalau misalnya dengan diruqyah tuh gimana? Iya. Enggak ya kak. Enggak ya. Kayak kalau kata misalnya nih si anak ini tuh dibawa ke neneknya, pasti neneknya bilang ya pasti kasuhan setan. Iya, ya pasti itu benar. pasti Iya pasti kalau kita bawa ke ini pasti rasanya Iya. pas di ruqyah ditanyakan kunaon ieu cenah. Iya jawab kecanduan juga. Iya benar banget. Aduh ternyata ya kak, Bener-bener nih. bener-bener. Tapi kakak-kakak nih kalau misalnya punya suami, amit-amit Amit Allah punya kalau pacar kayak gitu, kakak bakal kayak gimana? tinggalin. aku sih langsung ya, karena yang kayak gitu tuh kesadaran itu nggak cuma bisa diingetin dari orang lain, itu tuh butuh kesadaran dari diri sendiri. Sendiri dari sebelum orang lain, kalau Susah dari banget ya. diri sendiri dulu kan. Karena nanti selain merugikan diri dia sendiri juga bakal dampaknya kita juga. Iya sih, kita sebagai cewek mah realistis aja ya, maksudnya kayak siapa sih yang mau sama cowok judol gitu, apalagi kalau udah judol jadi nge-KDRT, bikin rugi semua orang, minjem sana sini, ntar kita ditagihin sana sini, belum lagi kita urusin anak kita, belum lagi kita keluarga kita gimana, belum lagi kalau yang sandwich generation, kalau anak pertama itu kan kayak gimana kak? Aduh, berarti bener-bener ya, semoga aja kita terhindar ya dari si kecanduan judi ini. Kita, keluarga kita, pasangan kita dijauhkan oleh Allah. Allahumma amin. Aku mau sharing. Aku tuh ada tetangga aku, kebetulan aku kan tinggal di Sukabumi yang masih rada kampung. Nah tetangga aku ini tuh dia kecanduan judi online, padahal dia tuh baru nikah dan istrinya tuh lagi hamil. Dia setiap ditanya sama istrinya gitu, "Pah mana gitu uang bulan?" Pasti dia bilang, "Pan dipakai jeung depo," cenah bilangnya teh kayak gitu. Jadi anak dan istrinya tuh nggak punya biaya dong, apalagi istrinya lagi hamil. Pas ngelahirin pun sampai nggak ngeluarin uang, dan itu tuh bisa memicu KDRT juga karena si suami tuh emosinya jadi pendek. Jadi setiap istrinya minta uang ke suaminya pasti dipukul atau diapa, sampai akhirnya mereka pun cerai, dan itu tuh jadi kasus yang viral di kampung aku gitu. Ngeri banget ya zaman sekarang tuh, bener-bener dampaknya dari judi online tuh parah banget. Iya makanya, aduh, apalagi pemerintah kita juga ya tentang judi online ini tuh nggak ngasih apa sih kayak Solusi dan cara penanganannya. Mereka tuh cuman
ngesembunyiin aja yang jadi online itu, karena kan itu bikin mereka jadi kaya-kaya. Ya, emangnya pemerintah ini juga harusnya pemerintah ini tuh ngikutin khalifah kita ngasih yang zaman dulu. Nah, bener banget nih. Nah, harusnya di pemerintah yang sekarang ini bisa ngegunain cara-cara dari Umar bin Khattab. Yang kan pantesan dulu aja Ali bin Abi Thalib sampai berperang kekuasaan loh sama itu. Ternyata emang jadi pemimpin itu susah ya. Maksudnya kayak apalagi itu di online harusnya kayak ini kecil tinggal diretas gitu ya. Ini mereka malah ngapain ya Allah, bener-bener deh. Ya udahlah, mungkin aku kan sebagai host ya kakak, mungkin aku yang harus jadi pengubah ya, jadi di dunia keislaman dan dunia ini harus jadi revolusioner. Aduh, kalau gitu makasih ya kakak narasumber atas ilmunya. Gak kerasa juga pembahasan kita hari ini udah mau berakhir. Dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa judi online itu bukan hiburan, melainkan jebakan, dan banyak sekali dampak negatifnya dari situ, dan tidak ada satupun dampak positifnya ya kak dari situ. Tidak ada kesuksesan yang datang dari judi. bener banget. Jadi kita tuh lebih baik bekerja gitu, berusaha dengan cara yang benar daripada kita ngelakuin judi yang belum tentu juga kita dapat keuntungan. Nah, dengerin tuh anak-anak mahasiswa dan para penonton podcast ini. Nah, terima kasih ya udah ngedengerin podcast kita sejauh ini. Mari bersama-sama kita menjauhi judi online demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.